آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا جواد يا الله يا معين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku para jamaah kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan kajian ini, mari kita bersama memohon kepada Allah tambahan rezeki ingkang halal dan barokah. Allahumma amin. Yun datang Allah ilmu ingkang manfaat lan barokah, umur ingkang manfaat lan barokah, bahkan penting kula nyuwun sami nyuwun datang Allah kesehatan jasmani lan rohani, sehat lahir maupun batin. Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Allah ya Rahman, kula nyuwun kaberkahan ing dalem sedantene peparing panjenengan. Ya Allah ya Rahman, kula nyuwun kasehatan dateng awak kula lan dateng ahli kula. Ya Allah ya Rahman, kula nyuwun istiqomah ibadah ngantos akhir hayat. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku para jamaah rahimakumullah, sakit niki merupakan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi tiang-tiang ingkang iman. Sudah menjadi sebuah sunnatullah bila menungso niku nggih mboten waras terus, nggih mboten sakit terus. Dalam perjalanan waktu kita mendapatkan anugerah sehat lahir batin, kita gunakan untuk beribadah, untuk banyak melakukan kebaikan-kebaikan, membantu, menolong, mencari nafkah yang halal, menata kehidupan keluarga, bahkan membantu menyelesaikan permasalahan kehidupan bermasyarakat. Kita banyak melakukan kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan sholat, baca Al-Quran, baca selawat, berzikir, iktikaf dan lain sebagainya. Itu kita lakukan dikala kita masih dalam keadaan sehat. Anugerah yang demikian besar dari Allah, kita lakukan itu dengan kerelaan, ikhlas lillah semata-mata karenanya.
Maka kemudian para jamaah rahimakumullah, pada suatu ketika kula jenengan sami tertimpa sakit menjadi suratan takdir, pilih menungso mboten sehat terus. Maka dikala kita sakit yang dulunya kita bisa sholat dengan berjamaah penuh, bahkan sholat rawatib, bahkan sunnah-sunnahnya kita lakukan, kita bisa mencari nafkah yang halal untuk mencukupi keluarga, kita bisa menolong membantu saudara kita. Tapi kemudian dikala sakit, hal yang demikian itu tidak bisa kita lakukan. Maka para jamaah rahimakumullah, jangan pesimis, jangan kecil hati, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan, Allah akan memberikan pahala di mana kita tertimpa sebuah ujian yang berupa sakit, tapi kita tetap dalam kesabaran, kita ridha, kita ikhlas menerima ujian dari Allah yang berupa sakit secara jasmaninya. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan pahala kebaikan sebagaimana pahala-pahala kebaikan yang kita lakukan wonten gini kondisi keadaan kita dalam waktu masih sehat, sebagaimana dipun aturaken hadis saking Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi dawuh, ma ahadun minal muslimina yusabu bi bala'in fi jasadihi illa amarallahu al hafadhata alladzina yahfazunahu wa qala uktubu li abdi fi kulli yaumin wa lailatin misla ma kana ya'malu minal khairi ma kana mahbusan fi mithaqi. Daipun baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang hamba dari kaum muslimin yang tertimpa bala atau musibah di jasadnya, dalam hal ini sakit, kecuali Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada malaikat yang bertugas untuk mencatat amal perbuatannya, seraya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, catatlah bagi hambaku setiap hari, siang dan malam sebuah kebaikan yang biasa dilakukan dikala ia masih sehat, selama ia masih berada dalam bingkai keimanan dan kesabaran padaku. Subhanallah, betapa indah dan mulianya Allah sang penguasa kita, Allah sang pemilik kita, Allah penguasa alam yang memberikan kebaikan-kebaikan yang tak terhingga, sampai kemudian kita yang hanya terlentang di tempat pesakitan, tempat tidur, kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya merasakan sakit, akan tapi kita tetap dalam kesabaran, kita tetap dalam iman, dan kita tidak putus asa. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan pahala-pahala kebaikan
sebagaimana apa yang kita lakukan dikala kita masih dalam keadaan sehat. Dikala sehat kita gemar sholat jamaah, baca Quran, berzikir, kita senang mencari nafkah halal, kita senang membantu, kita senang untuk menata kehidupan keluarga, masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian itu semua tidak bisa kita lakukan karena sakit. Maka ternyata apa yang disabdakan oleh baginda Rasul ini, Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan malaikat untuk mencatat kebaikan-kebaikan itu dikala ia sakit. Bila penting para jamaah rahimakumullah. Pesanipun kanjeng Nabi, "Iltan khamsan qabla khamsin," jaga 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Salah satunya jaga sehatmu sebelum sakitmu. Kita diberi oleh Allah kesempatan sehat, ini tidak lain adalah sebuah anugerah besar. Sehat jasmani, sehat rohani. Di situ kita harus perbanyak melakukan hal-hal yang mendapatkan ridho Allah, perbuatan yang sesuai dengan tata aturan agama, ibadah, bersedekah, menolong, membantu, apapun itu sebutannya. Maka itu kemudian para jamaah rahimakumullah, dikala kemudian kita tidak lagi bisa melakukannya karena sakit, tetap Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk mencatat itu semua sebagai sebuah kebaikan. Walaupun kita hanya terlentang tidur di kursi atau pesakitan. Maka para jamaah rahimakumullah, sesungguhnya sakit bagi orang-orang yang beriman, sakit bagi orang-orang yang tetap dalam kesabaran, itu menunjukkan kasih sayang Allah kepada mereka sebagai penghapus dosa, kesalahan, kekhilafan. Karena ketika sakit kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa melakukan maksiat ataupun juga melakukan kebaikan. Maka di situ kemaksiatan tertukar dengan kebaikan. Perilaku-perilaku salah, perilaku maksiat di masa lalu akan terhapus karena catatan kebaikan yang terus-menerus dikala sakit. Maka bisa jadi para jamaah rahimakumullah, sakit yang kita terima, yang kita alami sesungguhnya pertanda sayangnya Allah kepada kita, sehingga sampai kemudian kok juga kesembuhan tidak lagi menemui kita, alias kita dalam kematian. Maka bismillah, Allah Subhanahu wa taala insyaallah mengakhiri kita dengan akhir yang husnil khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebagaimana apa yang kita mohonkan kepada Allah, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, kami mohon istiqomah ibadah sampai akhir hayat. Inilah sembuh kita tetap dalam ibadah kepada Allah. Maka dikala sakit kita pun dicatat, dipandang oleh Allah sebagai hamba yang tetap dalam beribadah. Maka inilah kemudian kita bisa memetik sebuah pahala kebaikan dikala kita sakit. Allahumma amin. Para jamaah rahimakumullah, sedikit yang kita sampaikan dalam kesempatan kajian ini semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق